Melenceng itu kan bukan dari dasar keilmuannya, kan bukan, tapi dari orangnya. Makanya kita punya tradisi di pesantren itu, kalau dalam istilah taklim itu ya, ya kon milih guru, kon milih konco. Bukan kita pilih-pilih guru, tidak, karena hubungannya sama nanti ilmu yang akan kita terima. Menarik sekali cerita tentang panggabean abahnya panjenengan tadi, nggih nopo. Yang kemudian yang bisa saya ambil begini, Pak Kiai. Ayahanda panjenengan almarhum sinten? Pak Heri Tamrin. Pak Heri Tamrin. Ini dari orang yang rasionalitas, tidak tahu katakanlah unggah-ungguh kepada kiai seperti apa, lalu kemudian totalitas percaya betul kepada kiai dan totalitas percaya betul kepada karomah. Ini sehingga bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau kita mencari ilmu, dia harus betul-betul bersanad. Ini menurut jenengan komentar tentang sanad di dalam ilmu ini seperti apa, Kiai? Jadi kan kita tahu ilmu agama itu kan nggak ada yang bilang agama itu nggak baik. Agama itu ajarannya melenceng, itu kan nggak ada. Selama ini sebuah komunitas, sebuah kelompok aliran tertentu melenceng itu kan bukan dari dasar keilmuannya, kan bukan, tapi dari orangnya, oknumnya. Kita tahu muslim jadi orang nggak bener ya banyak, ya kan. Lulusan pesantren kena kasus juga banyak, ya kan. Ya. Apakah itu yang nggak baik pesantrennya? Tidak. Saya kira secara ilmiah semua bagus, saya kira. Lah yang menjadikan nanti mempengaruhi negatif apa tidak itu kan oknumnya, orangnya kan. Ibarat kita menampung air hujan, saya sangat yakin, aku yakin kalau air hujan itu yo bersih, yo sehat, ya, luar biasa. Wong itu bahasanya Quran itu rahmat, ya, rahmat. Tapi kadang ketika kita tampung jadi keruh, jadi bau, itu kan bukan air hujannya, karena faktor saluran airnya, talang lah bahasanya. Makanya kita perlu. Jadi dari ibarat sebuah saluran air, kita itu harus memilih saluran yang betul-betul bersih. Nah, kalau dalam dunia periwayatan ilmu, kita katakan ini adalah guru yang punya kapabilitas, punya kejujuran, punya kesolehan yang luar biasa. Makanya kita punya tradisi di pesantren itu, kalau dalam istilah taklim itu ya, ya kon milih guru, kon milih konco. Bukan kita pilih-pilih guru, tidak, karena hubungannya sama nanti ilmu yang akan kita terima. Kadang kita sendiri jadi bingung. Orang punya pemaparan yang sesat, orang punya doktrin menjelek-jelekkan orang, tapi sana dalilnya Quran. Bingung nggak jenengan? Bingung. Nah, ini kan berarti bukan Qurannya, saya sangat yakin, ya. Tapi entah itu memang murni pemahamannya yang salah atau karena punya kepentingan. Nah, ini loh, okay? Atau karena punya kepentingan. Sehingga kalau kita ingat dalam tafsir-tafsir itu banyak sekali, okay? Saya melihat bedanya
Sekarang aliran-aliran yang muncul, entah itu apa namanya, kalau tidak sesuai dengan riwayat-riwayat mulai dari Kanjeng Nabi, dari sahabat, sampai ke eranya tabiin, tabiin. Kenapa sih harus begitu? Lah itu kan biar nyambung terus, nggak ada sabotase, nggak ada unsur oknum. Makanya hati saja yono doif, yono hasan, yono maudhu. Lah itu yang membedakan kan sanad sebetulnya kan, karena ada faktor masalah dari rawinya, karena akhirnya kan bisa dinilai ini kedudukannya begini, ini kurang bagus, ini tidak bisa untuk fatwa, ini kalau sekedar fadhailul amal ya boleh tapi fatwa enggak boleh, kan begitu kan. Nah itu yang mengajarkan juga siapa lagi kalau bukan dari zaman Kanjeng Nabi, sahabat. Nah makanya kita kalau kita dapat pengetahuan tidak bersanad, hanya sekedar kita katakanlah lihat dari majalah, lihat dari media sosial, kadang dasarnya hadis, tapi kadang dasarnya Quran. Tapi apakah yang dikehendaki memang begitu? Nah inilah, makanya saya melihat ketika Quran diturunkan sendiri oleh Allah, oleh penjabaran Imam Nawawi, An-Nawawi di kitab Tafsir Munir, bahwa Quran itu kurang benar apa? La raiba fi. Enggak mungkin kita ragu sama Quran. Enggak mungkin. Quran itu mesti benar. Wong kalam Tuhan. Itu kan kalam ilahi, kalam qadim. Tapi betapapun benarnya Quran, Allah tetap ngasih kawalan. Dari Lauh Mahfud sampai ke Baitul Izzah, itu kalau istilahnya Imam Nawawi, ada katabatul malaikah, ada safaroh. Jadi mau bahasa Tuhan itu nggak mungkin bisa diterima Kanjeng Nabi, nggak mungkin bisa. Kanjeng Nabi itu makhluk sing levelnya manusia, nggak bisa kalau langsung bahasanya Tuhan. Ini Allah menyuruh malaikat katabah sing bagian nulis untuk diterjemahkan ke dalam bentuk, pada waktu itu mau diturunkan di Arab, diterjemahkan dalam bentuk bahasa Arab biar bisa diterima. Karena kalau tidak diterjemahkan, ini Quran ini apik malah bisa difitnah mengko. Kan gitu. Okay. Nah, baru setelah kata batul malaikah, beberapa malaikat yang mengolah sesuai dengan bahasanya orang Arab, tidak langsung ke malaikat Jibril kalau menurut Imam Nawawi, ke safaroh dulu. Ada yang menjelaskan lagi ke malaikat Jibril. Nah, ini kan bahasanya Imam Nawawi dalam kitab Tafsir Munir. Malaikat safaroh kurir lagi baru ke malaikat Jibril. Iki safaroh Kanjeng Nabi kurang hebat apa? Khairun nas, khairul anam, kurang cerdas apa Kanjeng Nabi? Ayo. Mahasiswa sekarang ya nggak ada yang nyampe EQ-nya sama Kanjeng Nabi. Tapi tetap harus melalui Jibril dulu, nggak safaroh langsung. Ini rahasia Tuhan yang tahu. Ya, barangkali safaroh ini keahliannya menyampaikan, tapi tidak bisa kalau ketemu langsung Kanjeng Nabi malah nyambung kok. Baru safaroh ke malaikat Jibril, Jibril baru ke Rasul. Ini pun bertahap. Makanya saya kadang heran, mengatakan dipaket, diprogram sekian bulan, tahu ini. Saya itu kok pingin nyoba sama orangnya. Seberapa hebatnya, coba didikannya, kok bisa sekian bulan, sekian minggu, bisa ini. Kelasnya Kanjeng Nabi itu nggak bisa kok.
baru nanti dicicil. Kalau bahasanya An-Nawawi, nujuman, dicicil sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kejadian-kejadian. Imam Nawawi memilih jangka 23 tahun. Ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 25 tahun. Itu biasa perbedaan ahli sejarah dulu. Imam Nawawi mengatakan 23 tahun selama kurun Kanjeng Nabi dakwah. Proses. Malah biasa ya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy itu yang ribut biasa. Nah, bilang apa? Laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Jare pangerane sampeyan iki hebat. Kok napa jar diturunke nyicil barang. Padha kaya wong saiki, wong Kiai Eno hebat opone. Wong mondok iku kudune pirang-pirang taun. Lah hanya sekedar memahami hadis siji loro nggih ngunek-ngunekke wong yo. Ora usah mondok pirang-pirang taun sing dina tak didik aku dadi takon ngapalke hadis 5 ayat 3. Lah iku engko manfaate nggih ngunek-ngunekke wong ya ora usah 3 minggu sedina tak jamin lah mondok nggonku. Nggih, kita kan bukan begitu tujuannya kan. Keilmuannya kompleks. Fikih ada muamalah, ada toharo, ada fasolatan, ada munakah, ada qadha, ada baik. Iku sik fikih tok. Nggih. Itu sik Syafi'iyah tok. Ya enggak mungkin lah kita. Nggih. Ya kita harus sabar, harus bijak. Kita butuh ilmu yang bersanad. Allah sendiri yo mencontohkan dari Lauh Mahfuz ke malaikat bagaikan kitabah. Bagian kitabah ke Safaroh. Berapa sanatnya itu loh. Safaroh ke Jibril ke Rasul ke para sahabat. Itu dicicil. Lah iku mau dijawab karo Gusti Allah. Dudu aku ra iso nurun ke glondong 30 juz. Kadzalika linusabbita bihi fu'atak. Ora kuat ta pikiranmu ah. Ora mampu ah. Lah bisane mampu saya mau pelajari beberapa gelintir kalimah ya mampu. Tapi kalau secara utuh kita mengamalkan keislaman ya enggak bisa. Butuh waktu yang panjang. Nah, Dawe Imam Ghazali apa? Bituli zamani ya. Ya itu mengakui Imam Ghazali cerdas. Kurang cerdas apa Imam Ghazali? Tapi yo menyadari kalau namanya orang nyari ilmu yo memang bituli zaman, memang tidak bisa tidak. Dan makanya yo kita curigai kalau yang instan yo tidak bisa katakan nanti bisa kampre bahasa Indonesia comprehends ya, dari berbagai sudut nggak bisa. Yo mesti satu arah. Makanya nanti ketika ada arah berlawanan akhirnya ribut. Oh salah, ternyata tidak. Ternyata bisa sudut pandang begini, bisa sudut pandang yang seperti itu. Makanya kan jadinya nanti godokannya kan jadi ada yang bijak, ada yang kagetan, ada yang ngamuan. Lah itu kan karena sanatnya kan ya, yang pengaruh. Ya kita belajar dengan orang yang memang betul-betul ngalim sanatnya, gurunya Imam Malik saya pernah baca gurunya sampai 700-an orang. Masa enggak ngaku Imam Malik? Madhab setelah Hanafi gurunya Imam Syafi'i. Ya enggak bisa lah gitu. Kalau sudah di situ mentok memang. Makanya Rasul sendiri mengatakan, lah ini yang percaya sama hadis ya. Rasul sendiri mengatakan man ta'allama bila syaikhin fa syaikhuhu syaitonun. Itu kalau percayanya hadis. Kalau saya enggak harus hadis. Saya kalau ada orang soleh bilang saya sudah percaya, ora usah dalil. Kalau saya begitu. Asalnya kalau saya menemukan dalil Quran, belum mesti saya bisa mengamalkan. Saya menemukan hadis. Saya
Di Lirboyo saya juga kenal Jami Usawir pirang-pirang hadis itu. Tapi kan saya tidak bisa mengamalkannya. Tapi kalau saya ketemu orang soleh bilang, kok intisarinya ada dalam hadis itu, intisarinya ada dalam Quran itu, saya nggak perlu tanya. Itu takbirnya di mana, referensinya dari saya nggak perlu saya, karena beliau sudah mengamalkan lebih dari sekedar membaca begitu. Makanya saya, walaupun mungkin orang sekarang lebih modern dan lain-lain sehingga berani mengatakan tidak perlu sana, tidak perlu guru, lah itu akhirnya nanti terbantahkan sendiri dengan hadis man ta'alama bila syaikhin fa syaikhuhu syaiton. Belajar wabil khusus dalam hal agama kok tanpa pembimbing pasti nanti akan dibimbing setan. Kalau Anda otodidak masalah mesin, setan nggak akan ikut campur. Nggak ada kepentingan setan. Nggak ada kepentingan. Tapi kalau sudah ajaran dari Allah disampaikan ke malaikat sampai ke Rasul sampai ke sahabat sampai ini. Lah ini ditunggu oleh setan ini. Dari tatanan mana yang saya bisa masuk, bisa saya sabotase. Lah ini sekarang yang berkembang. Tidak perlu guru. Wah, mudah sekali setan untuk sabotase. Ya, makanya padahal setan itu bisa masuk pikiran kita, nalar kita. Sehingga kalau kita baca hadis begini tapi kita punya keinginan begini loh, nggak jadi kok. Tidak. Milih yang lain. Lah iya jelas itu. Jadi setan punya kepentingan kalau itu. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lain setan nggak punya kepentingan. Gitu. Makanya kenapa tuyul nggak bisa nyolong uang di ATM gitu ya. Nggak punya kepentingan dia sama ATM. Ya Allah, nggih babi mepet ndak berani masuk bank, nggih napa? Kan ngoten. Iya. Ono-ono. Ya Allah. Baik, Kiai, terima kasih hadirnya di studio podcast Kedai Bincang. Ngobrol-ngobrolnya sangat luar biasa. Saya punya banyak ilmu baru dari panjenengan. Terutama ilmu tentang kepercayaan penuh, totalitas penuh kepada seorang guru yang dicerminkan oleh almarhum Bapak panjenengan tadi. Ceritanya sungguh luar biasa, dan semoga cerita-cerita yang panjenengan ceritakan, kemudian penjelasan tadi tentang pentingnya genealogi keilmuan, sanad keilmuan, supaya bisa menjadi motivasi bagi para pemirsa Kedai Bincang di rumah dan dimanapun Anda berada, bahwa sanad keilmuan penting. Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran saja melalui proses yang panjang, sehingga ketika kita ingin mendapatkan ilmu maka juga harus melalui proses yang panjang, sehingga di sini kita perlu punya guru untuk mentabayunkan setiap informasi yang kita dapatkan. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai Deni Abror Panggabean. Sama-sama Kiai. Ampun kapok Kiai. Insyaallah boten. Mangke kapan-kapan mriki malih. Insyaallah. Kita ngobrol-ngobrol soal halal bihalal, tradisi atau bukan. Dari perspektif panjenengan. Kan asik nih mungkin. Monggo kersa, monggo kersa. Sampai jumpa para pemirsa di kesempatan yang lain, tentunya insyaallah dengan tamu-tamu yang lain yang istimewa. Doakan kita semuanya, termasuk beliau Kiai Deni Abror Panggabean, semoga diberikan kesehatan, amin, diberikan kemanfaatan ilmunya. Amin, amin. Dan kepada para seluruh pemirsa Kedai Bincang, semoga panjang umur, rezekinya dilancarkan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.